Mulai. Selamat siang kepada semua pemirsa yang telah bergabung dalam talkshow kita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi yang sangat menarik dan penting ini. Pada hari ini kita akan menyelami topik yang hangat dan relevan dan sedang dibicarakan oleh halayak banyak di negara kita tercinta ini. Adapun tema yang kita angkat kali ini adalah telisik peluang pasar modal jelang Pilkada 2014. Sebuah tema yang tidak hanya beresonansi dengan dinamika politik, tapi juga dengan kondisi pasar dan investasi di negeri kita tercinta ini. Pilkada serentak bukan hanya ajang pesta demokrasi, tapi juga momen di mana peta ekonomi dan bisnis nasional bisa berubah. Para investor baik di pasar saham maupun sektor real pasti bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan ekonomi lokal dan nasional? Bagaimana kondisi politik daerah mempengaruhi sentimen pasar? Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita dapat menyusun strategi investasi yang tepat untuk mengantisipasi perubahan ini. Dalam talkshow ini kita menggali pandangan dari para ahli yang telah lama berkecimpung di dunia pasar modal, investasi, dan ekonomi makro. Mereka akan berbagi wawasan mendalam. Resonansi terhadap pergerakan pasar sebetulnya. Nah, yang kita juga bisa perhatikan di sini, semua tanggal sudah. Cuma sisa tanggal 20 Oktober 2024, di mana Pak Prabowo gitu ya, bersama dengan wakilnya akan dilantik. Ini akan menjadi sentimen pertama gitu ya, mengawali hari-hari pilkada di bulan 11 mendatang. Untuk bawahnya ini adalah pilkada begitu ya, September Oktober, oh sorry berarti September dulu gitu ya, adanya kampanye semua segala macam, lalu diangkatlah pelantikan, setelah itu baru pelaksanaan pilkada itu di November begitu. Oke. Nah, ini menjadi salah satu poin yang sangat penting. Kenapa bagi kami penting? Berarti sama seperti yang kita sandingkan hari ini begitu ya. Hari ini seharusnya pasar positif begitu. Kenapa pasarnya bisa positif begitu nih? Karena satu, kalau kita perhatikan subuh tadi pagi FOMC meeting minutes itu sudah menyampaikan bahwa di bulan Juli kemarin semestinya The Fed itu pangkas loh tingkat suku bunganya. Ternyata nggak dipangkas, kan gitu. Berarti besar kemungkinan pemangkasan selanjutnya itu akan terjadi di bulan September nanti. Ini adalah salah satu, aku nggak bisa bilang 100% positif bahwa The Fed akan pangkas tingkat suku bunganya gitu ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar dia akan pangkas tingkat suku bunga di bulan 9. Dan kalau kita perhatikan, tingkat probabilitasnya itu udah hampir menyentuh 135,4%. Berarti sangat besar kemungkinan The Fed akan pangkas tingkat suku bunganya di bulan 9. Kan begitu. Kenapa ini jadi penting? Nanti kita bahas di sini, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu kabar gembira bagi pelaku pasar dan investor. Semuanya mengatakan amin, gitu ya. Amin itu terjadi. Dan tentunya kalau kita lihat Nikkei hari ini positif, Hang Seng juga hari ini positif, begitu Dow Jones apalagi, semua positif kecuali wilayah Asia dan khususnya kita gitu ya, yang hari ini minus 0,57%. Akibat apa? Akibat ada unjuk rasa hari ini. Nah, nanti yang berhubungan dengan politik, Mas Dedi, aku oper ke Mas Dedi semuanya deh, pokoknya. Jadi ini tidak disukai oleh pasar sebetulnya. Kenapa? Karena untuk mampu menciptakan ekonomi yang kuat gitu ya, dibutuhkan stabilitas politik. Nah, ini jadi salah satu poin yang penting begitu. Oleh sebab itu, kayaknya berat rasanya kalau kita pisahkan antara politik dengan ekonomi gitu ya, karena keduanya berkorelasi positif. Nah, tapi politik seperti apa? Ini juga menjadi salah satu perhatian. Kira-kira politik seperti apa sih sebetulnya yang disukai oleh pasar?
Ini kalau menurut kami begitu ya, kami yakin ini bukan hanya tentang keberlanjutan sebetulnya. Ini tentang bagaimana cara politik juga dijalankan. Nah, nanti Mas Dedi yang sambung lagi. Nah, itu saya oper semuanya pokoknya. Nah, itu yang kedua. Nah, lantas apa yang bisa kita nantikan gitu ya, setidaknya minggu ini. Besok Powell itu akan speech itu di Jackson Hole, Jumat 23 Agustus yang dimana diharapkan di sana Powell itu bisa memberikan arahan, bisa memberikan kepastian meskipun nggak ada yang pasti gitu ya teman-teman, memberikan kepastian kapan kira-kira The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, karena tadi ada risalah gitu ya dari FOMC meeting, muncullah sebuah narasi. Apa narasinya? Oh, The Fed akan pangkas tingkat suku bunganya enggak 25 basis, tapi 50 basis di bulan September, 50 basis di bulan Desember. Gitu. Too good to be true kan? Kayaknya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Dan kami yakin Powell itu jauh lebih hati-hati dalam menurunkan tingkat suku bunganya. Oleh sebab itu, hati-hati terhadap narasi yang dibawa. Karena hampir semua mengatakan, baik itu Bloomberg, Reuters, semua mengatakan, wah ini mah 100 basis point atau 1% penurunannya. Tapi kita harus hati-hati, narasi itu akan menyebabkan persepsi yang berbeda di pelaku pasar dan investor. Kan begitu, bisa ke bawah, bisa juga enggak. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang penting? Karena dari persepsilah timbul ekspektasi. Oh, nanti The Fed akan pangkas, pasar akan bergejolak, akan senang, akan naik. Pertanyaannya, itu ekspektasi kan ya, asumsi. Kalau pada bulan 9 nanti, 18 September, tiba-tiba Powell mengatakan, misal kata, kami masih melihat bahwa masih belum saatnya bahwa The Fed memangkas tingkat suku bunganya. Kami yakin indeks Amerika, Eropa, Asia, mungkin menangis saat itu ya, menangis rame-rame, menghujat gitu ya, yang namanya Powell. Jadi ini juga menjadi salah satu perhatian. Jadi tetap jangan sampai terbawa narasi. Pastikan kita menghitung valuasinya sendiri dan sejauh mana kita menaruh ekspektasi akan data dan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Nah, teman-teman lanjut lagi gitu ya. Ini aku nggak bahas ini, kita langsung aja karena di Uber waktu katanya Mas Adi takutnya ya. Nah, ini adalah sektor IHSG sampai dengan hari ini begitu, yang dimana energi naik sampai 22% dari sejak awal tahun gitu ya teman-teman. Healthcare, consumer cyclicals, ada basic materials, ada infrastruktur dan financial. Oke, nah sejauh ini kami melihat bahwa memang tadi ya, teman-teman kita juga sempat bahas begitu bahwa ternyata baik pemilu maupun pilkada memberikan dampak positif khususnya terhadap beberapa sektor. Nah, sejauh ini kami masih senang dengan sektor finance, ada consumer non cyclicals, ada retail dan ada infrastruktur. Dan memang kalau kita perhatikan biasanya teman-teman hingga bulan 12 nanti biasanya itu masih ada potensi mengalami pelemahan, katakanlah itu di bulan September, Oktober, sebelum pada akhirnya mereka akan mengalami penguatan dan diharapkan tidak berhenti hingga sampai dengan akhir tahun. Nah, biasanya di saat pilkada itulah orang udah jualan sebetulnya. Orang udah aksi ambil untung sebelum pada akhirnya mereka coba lagi mencari saham-saham yang mengalami koreksi dan masih dalam kategori murah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang diperhatikan. Nah, saham-sahamnya apa aja sih sebetulnya pilihan dari kami? Ada finance gitu ya kan. Finance di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti kami tahu teman-teman pasti mengatakan ini mah sahamnya aman. Sebetulnya boleh-boleh aja kalau main yang nggak aman gitu ya. Semua kembali kepada tujuan investor, dua jangka waktu investor, ketiga profil risiko dari investor. Jadi kami mengapa ambil BBCA, kenapa kami ambil BMRI, ini adalah dua saham dari sisi perbankan yang kami sukai begitu ya. Pertumbuhannya bagus, labanya bagus, loan-nya juga bagus, pertumbuhan buat kreditnya begitu ya teman-teman. Jadi dari antara empat bank besar, dua bank ini yang kami sukai, BBCA dan BMRI. Nah, lalu
kami masih suka dengan BBNI dan BBRI. Ya, khususnya BBRI yang hari ini dipukul mundur ke 5.050 tapi ditahan oleh pelaku pasar. Ayo belikan BBRI. Salah nggak? Nggak salah. Dan kami juga melihat juallah ketika orang lain beli, belilah ketika orang lain jual. Jadi kalau marketnya udah naik, ngapain kita ikutan beli gitu ya. Jadi udah ketinggalan. Nah, tapi perhatikan juga fundamentalnya, valuasinya. Jadi cermati level berapa saya akan masuk gitu ya. Nah, sejauh ini yang bisa kami kasih untuk di bidang finance, di bidang banking, tapi juga tidak lupa begitu ya teman-teman, kami masih suka dengan BNGA, of course ya, masih suka, kami juga suka masih BBTN gitu ya, karena masuk di sektor properti, BBTN yang handle untuk properti, apalagi kita berharap tingkat suku bunga mampu mengalami penurunan yang itu artinya properti akan kembali menggeliat gitu ya. Lalu kami juga suka nih dengan konsumen non-cyclical di tengah era pilkada saat ini. Kami suka dengan ICBP, kami suka dengan Mayora, kami masih suka dengan Alfamart ya. Ini Alfamart begitu luar biasa di mana-mana ada tokonya gitu ya. Dan di tahun 2024 ini dia akan fokus untuk bangun 1.000 toko luar biasa ya. Lalu ada Indofood. Ah, di luar ini apalagi yang bisa kita lihat? Boleh sebetulnya selama contoh, misal kata di tahun 2025, Pak Prabowo itu sudah menyampaikan akan membawa program makan siang gratis gitu ya, makanan bergizi gitu. Nah, ini biasanya sektor-sektor seperti kayak Java, Cepin, ULTJ itu biasanya apa mereka bergerak gitu karena mereka juga mendapatkan sentimen yang positif sebetulnya. Jadi tentu harapannya saham-saham seperti itu juga bisa diperhatikan untuk tahun 2025 mendatang gitu ya. Lalu kami masih juga suka dengan sektor retail seperti Mapi, Mapa itu kami masih suka gitu ya. Ada Aces yang memang juga fokus untuk bangun experience store gitu ya. Era pun juga sama. Karena menurut kami tugasnya Era apalagi nggak pernah mudah. Kenapa? Karena sekarang saingannya lebih kepada online dengan harga yang jauh lebih murah. Otomatis mau nggak mau Era mesti membawa sesuatu yang baru ketika orang beli HP di offline store gitu ya, meskipun harganya jauh lebih mahal daripada toko online store gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu pilihan kami gitu. Uh, Lalu ada infrastruktur, ya sebetulnya baik itu secara umum maupun yang uh, subsektornya juga boleh, tapi kami senang dengan Pak Jasa Marga gitu ya. Semua udah ada targetnya, jadi teman-teman juga bisa lihat kalau yang sektornya apa tuh namanya telekomunikasi gimana aman nggak aman kami masih senang dengan Telkom meskipun labanya meleset ya tapi semua orang senang dengan IndiHome gitu ya apalagi sekarang kan dia fokus juga ke cloud data segala macam terus kami juga senang dengan Excel gitu ya, yang lagi aktif nih sekarang Excel sama ISAT ya sebetulnya keduanya baik tapi secara harga masih lebih murah Excel ya tapi mahal dan murah semuanya relatif. Oke, lantas di tengah era penurunan tingkat suku bunga, saya nggak hanya bahas mengenai saham, tapi juga jangan lupa tentang obligasi. Ini salah satu topik yang selalu saya senang gitu ya. Kenapa? Karena hari ini ketika pasar sahamnya melemah minus 0,52% hingga siang hari ini pasarnya udah mulai buka kembali, obligasi menguat semua harga diteken sama obligasi. Ada barang ambil, ada barang ambil. Kenapa? Karena ada potensi yang begitu luar biasa terhadap penurunan tingkat suku bunga. Dan kalau tingkat suku bunga The Fed turun di bulan September nanti, berarti ada kemungkinan yang sangat besar bagi Bank Indonesia bisa turun di tahun yang sama. Harapannya ya di bulan 11 atau bulan 12 ya. Jangan muluk-muluk kelola ekspektasi, pastinya gitu, supaya nggak di PHP gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian. Nah, ketika tingkat suku bunga turun, otomatis imbal hasil obligasi akan turun dan harga obligasi akan naik. Nah, oleh sebab itu teman-teman belinya di mana? Kalau obligasi bisa beli juga dengan pilar emas. Maaf nih ya, promosi endorse soalnya. Jadi bisa beli main saham di pilar emas, bisa beli obligasi juga di pilar emas. Nah,
Itu salah satu yang mesti diperhatikan. Jadi kenaikan harga itu berpotensi untuk terjadi. Kalau misal kata main obligasi yang konvensional mahal karena dimulainya dari 1 miliar, teman-teman boleh beli obligasi retail, boleh berkunjung ke bank-bank terdekat di kota teman-teman. Makassar ada Bank BCA Mandiri, boleh mampir ke sana. Tanya, saya mau beli obligasi, gimana sih? Apa caranya, prosesnya. Kenapa? Karena kurang lebih kalau kita mengobligasi, itu mirip dengan deposito. Ada jatuh temponya, ada bunganya, dan obligasi, bunganya masuk setiap bulan. Kayak duit jajan ya. Jadi ini jadi salah satu poin yang positif juga, supaya kita nggak hanya melulu tentang kenal saham, tapi juga kita kenalin dengan obligasi. Apalagi di tengah potensi penurunan tingkat suku bunga di tahun depan. Gitu ya. Oke. Kira-kira mungkin itu Bung Adi yang bisa saya sampaikan dari sisi saya dan dari sisi Pilar Mas. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu. Begitu, saya kembalikan ke Mas Adi. Saya stop Terima ya. kasih Mas. Ini Ya, ada pertanyaan dari peserta. Mereka tertarik siap. gitu. Mereka tertarik, pertanyaannya terkait misalkan mereka mereka ini sebagai pemula gitu. Mereka mau berinvestasi obligasi sebagai seorang pemula, mereka nih perlunya ada arahan. Itu pertanyaan pertama dari salah satu Siap. peserta. Eh, yang agak menggelitik juga buat mereka itu ada pertanyaan lagi, ada gini, pilkada tahun ini tahun 2024 ini berbeda dengan pilkada sebelumnya gitu ya Mas ya. Eh, Betul. ini pertama kalinya dilakukan pilkada serentak. Apakah ini akan mempengaruhi iklim investasi dan sejenisnya dan ekonomi lah ya. Eh, karena ini pilkada tidak di satu wilayah atau ini semuanya seluruh Indonesia. Nah itu bagaimana Mas kata mereka? Kalau kita eh, ingin berinvestasi, apakah juga harus melihat eh, daerah-daerah yang lain gitu? Kurang lebih kayak seperti itu Mas. Baik, Mas Adi, luar biasa. Nomor satu, aku jawab dulu ya, izin jawab untuk yang obligasi. Jadi memang kalau ini kita perhatikan sebetulnya ini salah satu momentum yang positif. Kenapa? Karena udah 3 tahun terakhir gitu ya, pemerintah itu rajin berhutang sama kita. Kenapa rajin berhutang sama kita? Karena kita duitnya banyak gitu ya. Amin ya Allah, duitnya selalu banyak gitu. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting. Kenapa? Karena mereka kasih hampir 10 jenis produk obligasi retail setiap tahunnya. Itu nomor satu. Yang kedua adalah di era tingginya tingkat suku bunga saat ini di mana 6,25%, obligasi akan kasih bunga lebih tinggi daripada bunga deposito. Itu udah pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga, deposito pajaknya 20%, obligasi cuma 10%. Oh, kebayang nggak? Ya, udah bunganya lebih tinggi, pajaknya jauh lebih kecil. Tapi bagaimana cara saya memulai? Nah, obligasi dibagi menjadi dua ya, Mas Adi. Nomor satu adalah obligasi yang memang nilainya konvensionalnya besar, minimal 1 miliar, atau bisa mulai dengan obligasi retail yang dimulai dari 1 juta. 1 juta udah bisa mencoba berinvestasi di obligasi dan bunganya masuknya itu setiap bulan. Tapi gimana nih cara saya valuasi apakah obligasi retail ini bagus atau enggak bunganya buat saya? Tonton di YouTube-nya Pilar Mas Invest Sekuritas ya. Nanti di sana udah ada semua ulasannya, udah ada analisanya dan hampir setiap bulan setiap kali ada sebentar, oke, sorry. Nah, dan setiap kali ada bonds detail itu muncul, terbit, kami selalu ulas begitu. Nah, sebentar lagi Jumat akan ada obligasi detail yang baru. Bunganya menarik, cukup tinggi, di atas 6,25% gitu ya. Jatuh temponya ada yang 3 tahun gitu ya. Teman-teman coba lihat, kalau mau tunggu dulu videonya, ulasannya boleh banget, nggak ada masalah. Dan nanti kalau udah nonton videonya, suka, aku mau coba nih, mampir langsung ke bank terdekat di kota Anda. Mulai dari Mandiri, BCA,
BRI, BNI, kayaknya hampir semua bank tuh bisa deh, dealer utama gitu ya. Nanti coba dicek, tanya aja, "Mbak, Kakak, saya mau beli obligasi dong, gimana caranya?" Gitu ya. Jadi itu nomor satu ya. Jadi boleh dicoba sebelum masuk ke nominal yang jauh lebih besar. Nah, yang kedua, apakah kita juga mesti harus melihat yang ada di daerah? Sebetulnya iya, tapi kan sebetulnya apa programnya masing-masing beda-beda dan peta politiknya pun juga berbeda. Nah, untuk peta politik nanti aku kembalikan ke Mas Dedi gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah uh, pilkada selalu terobsesi dengan kota Jakarta gitu ya. Apalagi kalau kita baca kemarin 12 partai sudah mendukung satu paslon. Kan gitu. Apakah nanti akan menjadi melawan kota kosong? Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya. Nah, jadi dinamika politik ini akan menjadi salah satu poin yang penting bagi kita di pasar, main saham ataupun main obligasi gitu ya, saham lah ya khususnya, yang memang lebih mudah, lebih sensitif mendengar kabar baik atau buruk dan langsung bereaksi terhadap apa namanya pergerakan IHSG-nya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ya, Nick, hari ini harga sahamnya udah pada naik tinggi. BMRI udah naik, BBCA udah naik, BBRI bahkan udah naik. BBNI udah naik cukup tinggi juga. Kapan masuknya? Belilah ketika orang lain jual, jualah ketika orang lain beli. Kalau teman-teman tahu, oh ini koreksi, yuk coba masuk, perhatikan momentumnya. Ini penting. Jadi ketika orang lain jual, teman-teman kan udah kenal apa namanya perusahaannya. Banknya udah kenal, oh aku tahu ini mah banknya bagus, um, kreditnya bagus, labanya bagus, masuk. Tapi masuk jangan tunggu ketika orang lain hijau. Ketika mendapatkan sentimen negatif seperti ini, kita boleh masuk. Gitu. Nah, yang kedua, daerahnya juga tergantung biasanya di kota-kota besar ya. Saat ini kan yang jadi sorotan nanti oper lagi ke Mas Dedi itu Jakarta sama Sumatera Utara kalau nggak salah. Nah, kita berharap kota-kota besar itu jauh lebih iklim politiknya diharapkan jauh lebih stabil begitu ya teman-teman karena kota-kota besar ini tempat di mana perputaran duit itu ada begitu. Jadi ini yang juga mesti diperhatikan. Begitu Mas Adi, semoga dapat menjawab pertanyaan. Nah, Mas Adi, Berarti pertarungannya ini nih oke. eh, yang cukup mempengaruhi investasi, dunia investasi dan saham ini Jakarta dan Medan ya Mas ya. Ya, mungkin kota-kota yang apa besar lainnya begitu ya. Tapi harapannya itu Mas Adi, eh, dimanapun kota sebetulnya mah itu kan hari H buat electionnya ya. Tapi sebelum electionnya aja kita sekarang ini udah tinggi tensinya. Ini nggak disukain sama pasar. Ini nggak disukain, makanya tadi orang-orang hijau kita malah merah meronah begitu. Padahal harusnya kabarnya The Fed tadi pagi itu mampu mendorong IHSG kita mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Gitu, Mas tadi. Maaf, satu lagi nih ada pertanyaan nih. Boleh. Katanya dia minta peserta ini minta direkomendasikan saham apa yang tahan banting di dalam kondisi pilkada ini. Wah, sepertinya dia mau beli nih Mas. Bagaimana nih Mas? Gitu kan. Jadi kalau misalkan Mas Adi, kalau saham tahan banting itu ada, aku Mm-mm. pun juga mau Mas Adi. Iya, Jangankan aman begitu dia, Mas ya. aku pun juga pasti akan beli Mas Adi. Jadi apa? Nah, ya.
tentulah ya namanya saham kalau naik terus itu pasti nggak menyenangkan. Semakin hidup ini adil, begitu pun juga dengan saham gitu ya, high risk, high return. Tapi katakanlah saya nggak mau yang tinggi-tinggi volatilitasnya, saya mau yang adem-adem ayem aja gitu. Tapi selalu mengalami kenaikan, panjangkan time frame investasinya. Jadi jangan bilang, oke, aku yakin nih BBRI besok akan naik, akan untung gitu. Tiba-tiba hari ini dia beli, besok mungkin sentimennya jelek. BBRI-nya turun, dia marah-marah. Jangan. Kalau nggak suka dengan volatilitas, panjangkan time frame investasinya. Katakanlah, oke, aku untuk 12 bulan, aku untuk 18 bulan, aku untuk 24 bulan. Jadi kita nggak melulu melihat yang namanya pergerakan saham setiap hari. Itu satu. Yang kedua, tentu kalau kita bicaranya jangka panjang, kita harus memilih saham-saham yang masuk ke dalam kategori growth stock, saham yang terus bertumbuh. Hmm. Saham-saham seperti itu saham-saham apa? BBCA, BMRI. Untuk saat ini dua itu. Hmm. Itu yang kami lihat menjadi salah satu uh, saham yang menarik gitu ya, dan apalagi dia mampu menawarkan dividen yang cukup menarik juga. Kalau saham yang lain gimana? Saham yang lain juga sebetulnya menarik, tapi juga teman-teman mesti perhatikan kalau teman-teman nggak ada waktu untuk mengelola portofolionya dan nggak ada waktu juga untuk melihat market setiap hari gitu ya, alangkah baiknya beli saham-saham yang masuk ke dalam kategori growth stock yang terus tumbuh tanpa ya turun pasti ada, tapi teman-teman nggak peduli, pokoknya dalam kurun waktu setahun, 3 tahun, 5 tahun itu harga saham terus mengalami kenaikan. Pilihlah perbankan. Tapi kalau misalkan aku mau nih ngecek ah, hari ini apa sentimennya, besok apa sentimennya. Contoh misal kata, kita tahu nih tingkat suku bunga Bank Indonesia akan turun, berarti sektor kredit akan mengalami kenaikan nih, kan gitu ya. Properti pasti akan menggeliat. Wah, oke, berarti kalau gitu saat ini jangan jangan apa namanya menunggu entar gitu ya. Saat ini ketika properti lagi turun, lagi koreksi, aku beli karena nanti dia akan mendapatkan sentimen positif. Apa aja yang dibeli? Ada SNRA, BSDE, CTRA. Itu boleh. Tapi nanti ketika tingkat suku bunga akan turun, biasanya harganya akan mengalami kenaikan. Di saat itulah kita boleh jualan. Ingat loh teman-teman, kadang-kadang ketika kita punya saham, sahamnya udah untung, kita berat untuk melepaskannya. Gitu. Ini bukan karena kita ngeliat, udah hijau, udah untung banyak teman-teman. Sayang dijual. Bukan teman-teman. Saham itu bukan sang mantan. Jangan disayang gitu ya. Jadi kalau waktunya jual, jual. Ketika dijual, udah ubah jadi duit gitu ya. Baru kita bisa nikmatin. Jadi kalau cuma untung plus 25% tapi nggak dijual, ya belum jadi duit namanya. Baru cuma angka. Gitu Mas Fabi. Semoga membantu. Terima kasih. Ya. Eh, Sekarang kita beralih dulu ke Mas Dedi ya, Mas ya. Iya, Terima kasih Mas. iya, Nanti makasih. kita sapa lagi. Selamat siang, Mas Dedi Alamsyah Manarois, Selamat siang. CEO PT Duta Ya, Politika Indonesia, Mas. ya, selamat siang, Mas. Tadi pemaparan dari Mas Diko cukup menarik, sangat-sangat menarik sampai ada yang bertanya eh, tahan yang banting, tahan yang tahan apa saham yang tahan banting di terhadap pilkada apa nih? Ini pertanyaan pertanyaan masyarakat Indonesia yang pengen aman-aman aja nih Mas. Jadi gitu. Iya, Mas, kalau menurut kita bicarakan agak-agak ke Mas Dedi ini ke arah politik. Seperti kita ketahui, pilkada tahun ini adalah pilkada yang sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya ya Mas ya, gitu. jauh Yang berbeda, sangat jauh jauh berbeda. berbeda gitu kan. Nah, menurut Mas Dedi sendiri bagaimana nih dengan dampak terhadap ekonomi Indonesia ini kan? Yang kalau Oke. tadi saya bisa pinjam perumpamaan dari Mas Niko ini kan, uh,
peta politik ini sekarang sudah tidak tersentralistik di Jakarta gitu. Tadi katanya ada di Medan juga nih. Kita Ya, nggak tahu daerah-daerah lain lagi nih. Nah, menurut Sulsel juga ada. apa Mas? Sulsel juga ada. Nah, Sulsel benar. Sulawesi Selatan. Dinasti ya. Bahkan mau Tokoh-tokoh. bikin dinasti baru malah. Waduh. Nah, menurut Mas Gitu Dedi kan? sendiri bagaimana nih dari sisi perkembangan politik sekarang yang akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia nih, Mas? Ya, pertama saya mau menyapa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau katakan bahwa ini adalah pilkada paling aneh, pemilu paling aneh, sistem politik yang paling aneh yang pernah saya temuin. Saya berpolitik khususnya di konsultan politik ya, itu sudah hampir 14 sampai 16 tahun. Hampir bisa dibilang kalau ditanya apakah berdampak sekali. Contoh kepada teman-teman konsultan politik lah. Seperti saya misalkan. Biasanya kita itu sudah bertanda tangan kontrak, melakukan pendampingan secara eksklusif kepada salah satu calon ya, paslon ya, itu dari 6 bulan sebelum. Bahkan kalau misalkan incumbent itu kita sudah dampingi sebelum dia mempunyai pasangan, kita sudah dampingin, kita udah tanda tangan kontrak, udah sign kontrak gitu loh. Ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di beberapa teman-teman saya konsultan yang ada di Yogyakarta, di Jawa Tengah, Jakarta, seperti itu. Saya tanya-tanya, saya coba profiling mereka, tanya sama mereka, gimana, udah ada yang tanda tangan kontrak nggak? Dia bilang, belum ada nih. Kenapa? Ya karena nggak jelas mereka bisa maju atau enggak, gitu loh. Sampai sebegitunya. Gitu. Ya mungkin secara ekonomi makro berpengaruh, tapi kalau secara ekonomi mikro itu enggak gitu loh. Kita sendiri enggak gitu. Kita masih sama-sama aja seperti itu. Bahkan lebih bahkan lebih buruk daripada yang pilkada yang kemarin gitu. 2019, 2013 seperti itu. Terus kemudian kenapa saya bilang aneh? Pertama, biasanya orang berpolitik itu kan pencarian parpol itu kan sangat-sangat cepat ya. Ini yang jeleknya adalah semua mau, kalau tadi Mas Miko bilang dibawa ke daerah, mungkin itu secara kacamata ekonomi ya. Tapi kalau secara politik justru ini mau dibawa ke sentralistik semua. Mau dibawa semua ke Jakarta. Misalkan si A incumbent melawan si B, harusnya sudah mendapatkan rekomendasi partai dari sudah disetujui oleh teman-teman daerah. Ini enggak, harus dibawa ke Jakarta dulu, disetujuin dulu, cocok nggak sama ketua umumnya, cocok nggak sama si A, sama si B, sama si C. Terus syaratnya berapa nih, mahar politiknya berapa nih? Saya hanya mau kasih gambarannya. Di Sulsel itu satu kursi partai itu nilainya bisa sampai 1 miliar sampai 2 miliar. Jadi bayangkan kalau dia punya 10 kursi. Itu kan, jadi ada sekitar 10 sampai 20 miliar hanya untuk biaya. Dia bisa maju, dia hanya bisa diusung untuk bisa menjadi seorang calon. Bahkan ada yang kemarin, ada salah satu calon di pilkada, di Pilgub Sulbar, Sulawesi Barat. Sudah jalan hampir 2 tahun bergerilya secara politik. Apa yang terjadi ketika saya ketemu Jakarta? Dia bilang apa? Saya nggak bisa dapat. Jadi sekarang sistem politik itu sudah sentralistik ya. Sudah Jakarta, maunya Jawa, bukan maunya daerah. Jadi masyarakat itu hanya dilibatkan pada hari H. Gitu. Jadi ditentukan oleh parpol. Sementara realitasnya parpol itu kebanyakan
yang sudah-sudah, itu mereka setelah mereka memberikan rekomendasi, mereka lepas tangan. Mereka nggak mau lagi. Jarang ada yang mau membantu kandidat untuk bisa memenangkan pertarungan atau persaingan di pilkada. Jadi setelah mereka udah serahkan, dapat duit, terus kemudian mereka keluarkan rekomendasi, setelah itu udah suka-sukanya kandidat, apakah masih mau menggunakan mereka atau enggak. Kalau misalnya masih mau, ada lagi budgetnya. Sampai seperti itu. Berarti sekarang bertambah. Apakah itu cocok dengan parpol dan ditambah katanya cocok dengan Pak Lurah, gitu ya Mas ya? Seperti itulah ya. Apalagi ada istilah baru ya, Raja Jawa gitu. Kalau saya malah mau menambahkan lagi bahwa ada lawannya Raja Jawa, yaitu saya mau bilang bahwa jangan pernah macam-macam dengan anaknya proklamator. Gitu, bahwa negara ini raja itu kan selesai kan, ketika 19 raja itu selesai udah. Jadi janganlah memberikan istilah-istilah yang pada akhirnya kita nih tenang, Jawa, Batak, Makassar, Bugis itu nggak ada masalah. Terus tiba-tiba dibawa dengan statement-statement yang seperti kemarin yang kurang elok yang menimbulkan sifat kedaerahan. Saya bilang, sampai saya kemarin bilang dengan diskusi di beberapa grup, saya bilang kalau mau lihat sejarah ya, Mataram, perang Mataram tahun 1700-an, itu mereka minta bantuannya sama siapa? Sama pasukan-pasukan yang ada di Sulawesi Selatan, misalkan dari Karenggalesong, dari Takalar, dari Boa, dari apa. Pasukan Banten Sultan Ageng Tirtayasa itu minta bantuan. Dulu saja mereka nggak mau menasbihkan bahwa diri mereka adalah raja-raja Jawa, raja-raja yang sakti, mandraguna, apalah semua. Ini ada orang Timur yang mengeluarkan statement yang nggak benar gitu, yang justru membuat orang kisruh. Si Bahlil itu, gitu kan. Jadi ya antara Bahlil sama Bahlul kan dikit kan, ya kan, seperti itu gitu loh. Mas. Jadi gitu Mas. Nah, yang seperti Mas bilang ini kan pilkada yang terunik, teraneh lah ya, gitu, teraneh. Ya. Coba lihat sekarang. Sulsel ada salah satu calon yang surveinya tertinggi, itu nggak dapat partai. Ya, dia mantan wali kota Makassar, 2 periode, pernah maju di kontestasi pilgub, ya, mau maju lagi, surveinya bagus, nggak dapat partai. Karena kenapa? Jakarta nggak mau. Nah, sampai hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi mohon maaf ya, pilkada kali ini itu bukan pilkada buat pilkada kepala daerah pilihan rakyat, bukan. Pilkada ialah pilkada kepala daerah pilihan Jakarta. Pilihan ketua-ketua umum, pilihan Kim, Koalisi Indonesia, si Kim itu. Gitu loh. Jadi ketika ada apa-apa, gimana? Yang lucunya, ya, kalau secara ekonomi ya, secara ekonomi, udah nyetak misalkan ada kota kosong melawan kota kosong. Kota kosong, terus tiba-tiba dicetak balihonya, KPU ngeluarkan uang banyak, yang harusnya ada lawannya tiba-tiba di situ kosong. Harusnya KPU khususnya itu mengeluarkan batasannya. Gitu loh. Kalau sudah mencapai kursi, ya udah, jangan lagi ditambah. Kasih sama yang lain. Seperti itu. Ini kan enggak. Semua Indonesia, hampir seluruh Indonesia nih saya bilang kasihan nih calon-calon yang sebenarnya punya kans untuk bisa maju menyelesaikan persoalan daerahnya tiba-tiba nggak bisa maju. Karena kenapa? Ya karena nggak disetujuin oleh si Pak Lurah itu. Itu kan. Mas Dedi, ya. Dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, kira-kira sudah pastilah itu akan berdampak pada ekonomi gitu. Khususnya di Sulawesi Selatan, dampak signifikannya seperti apa itu, Mas? Saya punya coffee shop, Mas. Saya punya coffee shop. Teman-teman kabar Makassar tahu. Ini biasanya ya omset saya
per hari itu bisa 2 sampai 3 juta ya. Oh. Ini nurun. Ini nurun bisa nurun sampai 50%. Jadi saya nggak tahu kenapa orang sekarang lebih suka bertamu itu melakukan pertemuan di tempat-tempat di spot-spot saja, lebih suka nongkrongnya di poskonya mereka daripada di warkop. Jadi sudah terjadi pergeseran sekarang. Warkop di Makassar bukan lagi tempat sebagai tempat obrolan politik yang bisa membahas oligarki atau apapun. Itu yang hal kecil. Teman saya juga punya percetakan. Dia bilang apa? Kenapa? Bagaimana percetakannya? Dia bilang apa? Semua dari Jawa. Udah politiknya dijajah sama dari Jawa, kepentingannya sampai pengusaha-pengusaha dari Jawa juga menjajah sampai ke sektor percetakan, baliho, billboard, apa semua. Nurun. Rumah-rumah makan bisa dites. Itu nurun 30-50% omsetnya. Saya nggak tahu kenapa ini. Gitu loh. Kalau ditanya, mungkin ekonomi naik itu cuma secara makro ya. Kalau mikro enggak. Saya berani mengatakan itu. Mungkin kalau tadi saya melihat tabelnya oke, itu benar memang. Tapi kan tidak bisa membaca secara mikro. Seperti itu. Kalau misalkan saya sempat ngobrol di coffee shop saya itu berkumpul teman-teman dari perbankan misalkan. Gimana LDR pengajuan kredit gimana, aman nggak? Wah, kita hati-hati. Apalagi kalau misalkan mereka ini punya background secara politik, kita takut jangan sampai uangnya nanti dipakai untuk yang berbau politik, susah baliknya. Sampai kayak gitu. Akhirnya apa? Teman-teman sekarang berani. Kemarin dilihat dari pemilu lah, dari pileg yang kemarin, jual mobil, jual motor, jual apa yang bisa yang bisa. Seharusnya politik itu tidak membuat mereka menjadi miskin ya, justru membuat mereka bagaimana caranya mereka bisa menambah seperti itu. Tidak sedikit teman-teman saya di sini yang caleg yang kemarin kalah udah bisa-bisan akhirnya jadi orang miskin. Makanya bijaklah berpolitik. Tapi ke depannya ada peluang, tetap ada peluang ekonomi yang menurut Mas Dedi itu yang bisa diprospek oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu Mas Dedi melihatnya di sektor mana tuh Mas? Kalau saya lebih tertarik membacanya gini. Ketika Prabowo Subianto dan si Gibran itu sudah dilantik, kita lihat gebrakan ekonominya seperti apa. Program-programnya seperti apa, gitu loh. Cuma kalau kita kembali lagi ke ilmu dasar ya, bahwa tidak ada rezim yang lebih baik daripada rezim sebelumnya. Orang Indonesia tuh memang lebih suka membandingkan. Oh, lebih bagus zamannya SBY dulu. Jokowi dulu nggak. Zamannya SBY nggak ada kayak begitu. Zamannya SBY dulu nggak ada. Kalau SBY nggak suka sesuatu, dia mau paksakan anak-anaknya, kroni-kroninya maju, rubah undang-undang. Makanya saya kemarin suka nonton yang salah satu teman dari media itu mengatakan bahwa Jokowi ketika misalkan dia nggak suka sama sesuatu yang menghalangi kepentingannya, dia akan rubah undang-undang itu. Nah, makanya saya bilang apapun sentimen pasar, kita lihatlah nanti Prabowo seperti apa. Karena kita ini nggak pernah tahu Prabowo nanti itu seperti apa kebijakan-kebijakan ekonominya. Dia nanti temannya sama-sama siapa? Apakah sama orang Cina kah? Apa sama orang Eropa kah? Sama orang Amerika sih? Kita nggak pernah tahu gitu. Cuma kalau misalkan dikatakan, saya hanya kasihan kita nih, apa di Indonesia ini rata-rata ekonomi yang sektor mikro itu yang hancur sebenarnya, yang nggak terlalu berdampak. Yang maju ya yang besar-besar sektor yang makro-makro aja. Kayak misalnya pembangunan infrastruktur. Saya kemarin minggu lalu saya habis roadshow ya. Lakukan perjalanan yang hampir PP itu saya dari Makassar muter Sulawesi Barat, tembus Sulawesi Barat, terus Sulawesi Tengah, Palu, Poso, balik lagi ke Mangkutanah, seluruh timur, jadi letter saya membentuk seperti huruf O. Apa yang terjadi? Infrastruktur besar-besaran. Zamannya Jokowi. Nggak peduli
mau di situ ada penjual kayak nggak peduli, apakah di situ banyak yang mengeluh juga orang pekerja-pekerja. Bayangin kalau kita mau akses ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat itu harus berhenti 3 jam, Mas. Penutupan jalan. Alasannya apa? Ada longsor. Apa yang terjadi? Infrastruktur. Ada tukang jual-jualan nggak? Sedikit. Untuk bisa berjualan situ harus berkoordinasi dengan mandornya lah, dengan pimpinan proyeknya lah, apalah. Saya melakukan omongan-omongan santai dengan orang-orang yang sekitar. Pulang di wilayah Mangkutanah, seperti itu juga, pelebaran jalan lah, pengerjaan jalan, karena ada longsor apa semua. Ada tukang jual-jualan, ada tapi nggak banyak. Apa terjadi? Ya itu yang menikmati ekonomi itu hanya sektor perkembangannya di sektor ekonomi makro seperti pembangunan infrastruktur. Tapi UMKM enggak. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. Iya. Mereka apa dia bertanya gini. Situasi pilkada sekarang saat ini tidak jauh berbeda dengan pemilu kemarin, pilpres kemarin. Ujung-ujungnya masih di MK gitu ya Mas ya. Ketika di pilpres kemarin dia melihat di MK itu kontroversi soal usia calon gitu. Sekarang kembali lagi usia calon gitu kan. Yang dari MK itu untuk pilkada ini minimal 30 saat terjadi kontestasi gitu kan, mengikuti kontestasi, tapi versi DPR berbeda gitu kan. Nah, ini akan berdampak nggak terhadap ekonomi Indonesia ini ke depannya, Mas? Mengacaukan, Mas. Oh, mengacaukan. Saya hanya bilang mengacaukan aja itu. Hanya bahwa negara ini, kepentingan masyarakat banyak udah nggak ada udah nggak dipandang sudah tidak dipandang oleh keluarga yang hanya dihuni oleh 5 orang. Saya nggak perlu sebut namanya ya, sudah pada tahu lah maksudnya siapa. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu kalau mau sesuatu menghalangi kepentingannya, maka dia akan rubah undang-undang itu. Dan ini yang sudah terjadi. Mau paksa anaknya lah, mau paksa menantunya lah. Oke lah, menantunya masih jauh lebih baik lah ketimbang anaknya. Seperti itu. Kalau ditanya apakah sangat berpengaruh, berpengaruh lah. Justru mengacaukan. Kalau misalkan yang nikmatin ini siapa sekarang? Yang nikmatin ekonomi ini siapa? Penjual kuota. Ya kan, semakin kita sekarang scrollnya kan, kalau bukan TikTok, snack video dengan yang lain-lain, udah jarang kita mau nonton berita mau baca berita, mau nonton Zoom seperti udah males gitu loh. Akan menarik ketika orang sekarang nontonnya TikTok terus, snack video, informasi sekarang ada di dalam genggaman. Tapi dalam hal kontroversi, maka di situ ada yang beruntung. Siapa? Ya sektor telekomunikasi kalau saya lihat. Berarti Mas Dedi ini bisa dengan secara tidak langsung merekomendasikan saham telekomunikasi nih ya? Waduh, kalau itu ilmunya saya nggak tahu itu. Walaupun saya dulu pernah di radio Smart FM lama di Jakarta. Kayaknya oke juga tuh telekomunikasi itu. Ya kan, kayak misalkan jual-jual kuota gitu. Saya di coffee shop saya, Mas, ini saking saya menjaga pelanggan, memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Saya pakai 3 ISP. 3 jaringan ISP saya pakai. Ada satu produknya Rudal, Global Link, dan juga Prima Home. Karena kenapa? Karena kadang-kadang jaringan ini kan ngadat-ngadat. Iya, benar. Gitu loh. Saya mau pelapis. Sampai seserius itu. Jadi memang telekomunikasi ini yang paling banyak dinikmatin sama yang sangat terasa ya. Sampai saya bilang sama anak saya bilang gini, dia bilang, "Pak, saya mendingan lapar deh
nggak apa-apa, nggak ada duit juga nggak apa-apa, yang penting asal ada kuota. Loh kenapa? Karena kalau misalkan ada kuota kan, dengan kuota kita bisa mendatangkan apapun. Ayo, mendingan orang lapar jadi sekarang udah bukan lagi 5 sehat 6 sempurna, tapi ada 5 sehat 7 sempurna. Yang satunya itu adalah kuota. Yang penting ada kuota lah handphone itu. Seperti itu. Mas Dedi, Ya. mungkin ada Mas Dedi bisa memberikan imbauan kepada masyarakat terkait kondisi menjelang pilkada saat ini, gitu ya. Yang ujung-ujungnya ini kan buat kepentingan kita masyarakat secara keseluruhan. Apa itu, Mas? Karena akan berdampak pada ekonomi kita. Pertama, bijaklah terhadap ketika Anda menggunakan telekomunikasi handphone. Selaraskan antara otak dan jempol Anda. Jadi jangan terlalu berlebihan menanggapi apapun berita terkait dengan politik. Yang pada akhirnya nanti akan merugikan Anda. Belajar pada istrinya Andre Taulany yang terlalu hiperaktif, aktif salah. Akhirnya apa? Andre Taulany marah, kesel, menceraikan. Sampai sebegitunya orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pilih calon yang memang yang programnya membawa pada kemaslahatan umat. Jangan pilih calon, jangan gadaikan diri Anda hanya karena menerima uang. 100.000, 200.000, 300.000, seperti itu. Walaupun saya tahu di sini kan kita nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tapi karena ditonton oleh banyak orang, makanya saya berkewajiban mengingatkan itu. Dan yang ketiga, kalau mau bisnis itu ya itu tadi, Mas. Ya kan? Bisnis yang long term aja lah. Ya long term apa? Yang tidak rusak bahan-bahan bakunya. Kayak misalkan saya coffee shop sekarang meminimalisir bahan-bahan yang cepat basi, misalkan seperti itu. Jadi saya sekarang menghilangkan menu-menu seperti itu. Jadi buat teman-teman ya nggak apa-apa lah, buat apa ya, paling-paling ya cuma ekonomi mikro aja yang sangat kita rasakan, yang tidak terlalu membawa dampak positif akibat politik ini. Seperti itu. Terima kasih Mas Dedi. Ya. Kita sudah berada di penghujung talkshow ini. Terima kasih terhadap dua pembicara. Tapi sebelumnya untuk Mas Niko, mungkin ada saran-saran dari Mas Niko untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat yang ingin berinvestasi atau saham itu loh, Mas. Bagaimana? Halo Mas Niko. Iya, Mas Adi sama Mas Dedi. Terima kasih banyak. Yang pasti ya sebetulnya kan ini adalah kesempatan yang boleh kita katakan jarang begitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada potensi, kalau kita lihat sahamnya baik, koreksi, mungkin kita bisa menggunakan kesempatannya untuk bisa ikut masuk ke dalam begitu. Tapi juga kita mesti perhatikan juga begitu ya, saham-sahamnya ada yang mungkin nggak sesuai dengan profil resiko kita. Jadi mesti diperhatikan, bijak sebelum beli begitu kan ya, dan juga pastikan fundamental dari sisi perusahaannya. Itu juga menjadi salah satu yang penting supaya nggak masuk ke dalam nyangkuters begitu ya. Jadi kita punya investasinya baik, portofolionya juga baik kan begitu. Apalagi kalau misalkan saat ini ada tensi begitu ya, mungkin kita bisa gunakan untuk menungganginya. Begitu Mas Adi. Untuk Mas Tiko, Mas Dedi, sebenarnya pembahasan ini sangat menarik lah ya. Insya Allah di kemudian hari kita akan kembali lagi bertemu untuk memberikan arahan-arahan kepada masyarakat luas ya, sehingga mereka bisa tepat mengambil keputusannya. Seperti itu. Terima kasih Mas Niko, Mas Dedi. Selamat siang. Sehat semuanya. Semoga kita semua baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Dedi, Mas Adi. Iya, Mas Niko, Mas Adi. Makasih ya.